para pemirsa yang budiman, pecinta kearifan lokal dan kebudayaan Jawa yang adiluhung khususnya dan Nusantara pada umumnya. Ini saya akan memperkenalkan segenap uborampe bangun nikah atau upacara bangun nikah. Jadi ini diperlukan bagi orang-orang yang dahulu saat menikah terjadi kekeliruan atau kurang tepat dalam mengambil hari nikah atau weton nikah. Karena kan ada Sri Rejeki Gedhong Loro Pati. Jadi weton nikah yang digunakan itu jatuh pada loro atau pati, sakit atau mati. Nah, di sini akan sangat mempengaruhi pasangan tersebut dalam mengarungi samudera kehidupan, dalam membina keluarga di kemudian hari. Biasanya orang-orang baru menyadari setelah sekian lama merasakan hidupnya selalu dalam kesulitan atau dirundung masalah, rezekinya sulit, terasa mampet. Nah, kemudian mencoba untuk mengoreksi atau untuk mengevaluasi diri, dan biasanya salah satu dari penyebab itu adalah weton atau hari yang dipilih saat melakukan pernikahan. Ini bagi orang Jawa, mau percaya atau tidak, ini sebenarnya kalah dengan bukti. Bukti sudah menunjukkan bahwa memang kebanyakan weton nikah atau hari neptu jika tidak tepat, ya, artinya neptu yang tiba loro atau tiba pati itu digunakan, itu memang efeknya nantinya kurang baik. Maka seringkali di era modern ini, atau mungkin orang yang sudah hidup di tempat yang tidak kental dengan budaya Jawa, itu biasanya kesulitan atau kadang lalai untuk tidak menghitung neptu atau weton hari pernikahan itu. Untuk hari pernikahan ini kan yang bagus itu sebaiknya diambil pada neptu misalnya Sri, Rejeki, atau Gedhong. Sri itu artinya pasangan yang banyak disukai oleh orang, banyak didukung, disupport oleh teman-teman, dan nantinya rezeki, keberuntungan, kanugrahan itu didapat dari banyaknya relasi atau pertemanan. Maka warilnya atau pantangannya orang-orang yang lahir tibo Sri atau yang nikah tibo Sri itu ya memutus hubungan persahabatan atau merusak hubungan persahabatan, pertemanan, atau relasi. Nah, kemudian ada juga yang melaksanakan di weton tiba rezeki. Rezeki itu artinya sak tiba-tiba ini tansah pinaringan rezeki. Jadi rezeki itu selalu ada, selalu mengalir, mau sedikit mau banyak, tetapi rezeki itu selalu ada. Kemudian yang paling lazim dipilih untuk hari pernikahan itu biasanya weton Sabtu Pahing. Sabtu Pahing itu selain weton tertinggi jumlahnya 18, juga jatuhnya gedhong. Gedhong itu artinya punya bakat untuk kaya atau memang kesinungan atau terpilih dan pinilih untuk menjadi kaya. Kaya ini bisa diartikan kaya hati, kaya ilmu, dan kaya harta. Oleh sebab itu dalam upacara bangun nikah ini dipilihkan weton yang paling baik atau weton yang tertinggi dan tiba gedhong, yaitu Sabtu Pahing. Jika Sabtu Pahing itu berhalangan, misalnya pas geblak orang tua atau kakek neneknya, geblak itu hari kematian, maka bisa digunakan hari yang lain, misalnya Kemis Legi, Kemis Pahing, seperti itu ya. Nah, sekarang akan saya jelaskan satu persatu berbagai uborampenya. Mulai yang pertama, ini adalah tumpeng Poncowarno. Seperti ini ada delingo dan benglenya, tumpeng Poncowarno. Terus kemudian ada bubur 7 rupa, seperti ini, bubur 7 rupa. Kemudian ada tumpeng robyong. Tumpeng robyong ini tumpengnya dikelilingi dengan sayuran. Ini seperti ini, tetap pakai kuncir atau keris. Tumpeng robyong ini nanti bisa disimpan di kolong di kamar pribadi. Tetapi kalau dilakukan di jarak jauh itu nanti bisa kita yang nyimpan. Ini seperti ini penampakannya tumpeng robyong, dan di dalam tumpeng robyong ini ada bumbu gudangan. Ini pedes ditambah dengan cabai-cabai yang diiris-iris seperti ini. Selain tumpeng robyong ada lagi degan.
atau kelapa muda. Ini pilih kelapa muda yang hijau. Kelapa muda atau degan ini supaya hati dan pikirannya tansah legowo dan pening, sehingga akan meraih ketenangan hidup, ketentraman hidup, dan ketentraman dan ketenangan hidup itu menjadi modal utama untuk membuka pintu rezeki bagi sebuah keluarga. Jadi kalau keluarga itu banyak cekcok, nanti akan menjauhkan rezeki. Kemudian ini yang cukup rumit, ini ada buah-buahan, kemudian jajan pasar. Jajan pasar ini makanan pernik-pernik ini, semua makanan pernik ini kita namakan jajan pasar. Dan kemudian buah-buahan, jadi buah-buahnya lengkap. Ini ada pisang Raja Pulut yang di sebelah sini, terus kemudian yang di sebelah sini ini pisang raja, supaya menjadi raja atau merajai, terutama untuk diri sendiri dan keluarga. Pisang Raja Pulut ini supaya mulut atau merekatkan atau melengketkan keberuntungan dan rezekinya. Ini buah-buahnya juga banyak, dan ini harus ada nanas di tengahnya, karena nanas ini sebagai pancer, diletakkan di tengah dan usahakan ada daun seperti ini. Ini juga lambang doa. Kemudian di dalam buah-buahan dan jajan pasar ini ada kelak keling. Ini kelak keling penampakannya seperti ini. Di dalam kelak keling ini ada bunga setaman, kemudian ada delingo dan bengle, ada ganten. Ini termasuk salah satu inti dari ubur rampe semua ini. Kemudian tadi ada tumpeng robyong, kemudian ada lagi satu tumpeng. Nah, ini yang dinamakan tumpeng kalo. Ini tumpeng kalo, kenapa disebut tumpeng kalo ya? Ini karena di bawahnya ini menggunakan kalo. Kalo itu seperti ini. Jadi ini semacam saringan atau untuk menyaring santan kelapa, biasa pakai yang ini. Ini di bawah kalo ini ada daun-daun, potongan daun. Ini sebagai sampah ya. Artinya sampahnya dipendam, dibuang, supaya semua yang buruk, yang jelek yang ada pada diri pasangan itu dibenamkan, dan kemudian ditambah dengan uang 5.000 atau 10.000 sebagai wajibnya. Tumpeng kalo seperti ini. Kemudian di sini ada pisang sanggan yang diikat ini dengan benang lawe. Benang lawe itu tidak ada sambungan, jadi semua lurus, tidak ada potongan sambungan, jadi semua utuh benangnya, melingkari pisang. Ini pisang raja, ini harus dipilih pisang tada hujan atau posisi yang paling atas sisirnya itu. Jadi waktu masih di pohon itu, satu tandan pisang itu diambil dua bagian atau dua sisir yang berada di atas. Ini namanya tada hujan. Dan harus masak pohon atau tua di pohon, nggak boleh yang karbitan atau yang masih agak muda terus dipaksa untuk matang diperam, itu kurang bagus. Terus ini ada ganten atau kinang, ini kapur sirih, ada tembakonya, ada gambirnya, ini satu set ini kinang ini. Terus kemudian ini ada bunga setaman di sini. Jadi bunga setaman dan kinang ini diletakkan di tengah pisang sanggan. Kemudian di sini ada cok bakal. Cok bakal itu ada santan mentah, kemudian daging mentah. Ini ada tomat, kemiri, cabai, garam, bawang putih, bawang merah, ini semuanya mentah. Ini nanti dilarung atau dilabuh di air yang mengalir.
Terus kemudian ini juga rumit sekali di sini. Ini sebagai simbol kemakmuran dari wanita. Jadi ini nanti melambangkan suasana dapur. Dapur itu harus ngepul ya. Nah, di sini karena bangun nikah, ini kita simbolkan di sini ada telur yang keluar dari ayam dan baru pertama kali keluar. Kalau sudah pernah bertelur ya nggak boleh. Jadi ini harus ayam yang baru pertama kali mengeluarkan telur. Nah, ini telurnya seperti ini. Ini kalau diistilahkan, ini ndok tembian atau telur tembian itu ya yang dikeluarkan pertama kali oleh seekor ayam. Nah, ini ada peralatan dapur. Ini simbol atau lambang bahwa orang hidup itu ya lengkapnya itu ya sempurnanya seperti ini. Dapur itu harus lengkap isinya. Di situ ada bumbu-bumbu dapur, ada cabai, kemudian ada bawang merah, bawang putih, ada bumbu yang lain, ada tomat dan lain, dan di bawah sana itu ada beras. Nah, ini di sini ada kendil kecil. Ini di dalamnya air. Ini banyu panguripan. Jadi wong urip itu jangan sampai kekeringan. Terus ini ada peralatan dapur. Jadi ada ulekan atau muntu, ini sebenarnya ini seperti ini. Dan ada permennya juga, karena hidup itu tidak hanya asin tetapi juga manis. Bumbu-bumbu dapur dan peralatan dapur ini ditambah lagi dengan aneka ragam kacang-kacangan. Ini sebagai lambang kemakmuran. Ini ada kacang hijau, kacang tanah, ada jagung, kemudian ada kayu manis. Nah, di sini ada kacang tolo dan ada juga kelapa. Terus kemudian ini ada polo gumantung ya, polo gumantung. Terus kemudian ada juga polo kependem. Seperti ini, polo kependem. Ini ada singkong, ada ubi ini juga polo kependem, ini polo kependem, ini polo gumantung seperti ini. Selain itu juga ini jagung bisa kita masukkan, ini sebagai lambang polo gumantung. Terus kemudian di sini ada garamnya kita ambil bukan garam sodium tapi garam krokos atau uyah grosok. Terus ada gula Jawa. Ini ada bahan lauknya, ini seperti kerupuk kecil-kecil seperti ini. Para pemirsa, ini semua ini merupakan uborampe, dan kami juga mendapatkan koreksi dari para leluhur, dari Nyai Berintik, dari Yang Gusti Respati Madularas, terus kemudian dari Yang Agengnis. Jadi supaya lebih lengkap dan lebih komplit, sehingga nanti hasilnya pun akan lebih bagus. Syukur bisa lebih dari yang diharapkan. Oleh sebab itu para leluhur juga berkenan untuk memberikan koreksi, menyempurnakan dari uborampe ini. Dan kalau saya percaya sekali, karena leluhur itu waskita permono. Ini secara keseluruhan seperti ini. Ini kalau kita bikin nanti semua ini akan kita bawa ke pertapaan Kembang Lampir, supaya di sana abdi dalem ikut mendoakan dan juga mendapatkan sawab berkah pangestu dari para leluhur agung yang ada di pertapaan Kembang Lampir. Dan ini nanti bisa dimakan oleh para abdi dalem. Buah-buahan juga bisa dibagikan. Jadi nanti yang di larung ini cok bakal, terus kelapa mudanya nanti bisa digunakan oleh abdi dalem, termasuk semua uborampe ini. Ya, demikian para pemirsa, ini sudah kita praktekkan untuk banyak pasangan, dan puji syukur pasangan itu memberikan testimoni setelah berlangsung sekian bulan dan tahun. Mereka kemudian mengalami perubahan hidup yang sangat progresif dan positif sekali.
baik dari segi kemakmuran ekonomi, kemakmuran lahir, dan kemakmuran batin. Itu menjadi bayaran yang tak ternilai buat kami, karena kami merasa hidup ini menjadi lebih berguna, bermanfaat untuk orang banyak. Demikian, semoga bermanfaat. Wilujeng rahayu kang tinemu, bondolan bejo kang teka saking kersaning Gusti, sura diraja ningrat lebur dening pangastuti, rahayu sagung titah dumadi.